Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kesembon, Bapak Ibu rekan pendidik yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini tanggal 17 Januari tahun 2023 kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengembasan materi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ainul Fitriah SPDI. Sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga kerabat beliau. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun acara pengembasan materi modul 1 sampai 4 budaya positif, acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasembon, yang ketiga pembahasan materi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ainul Fitriah SPDI, yang keempat berikut. Untuk acara pertama pembukaan adalah kita baca dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bila hadirat Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasembon kepada Ibu Nurul Aini SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dengan guru, yang terhormat Ibu Ainul Fitriah, calon guru penggerak yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan beberapa syariat-syariatnya, yaitu Al-Islam. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan pada siang ini kita bisa mendukung kegiatan dari Ibu Ainul berkenaan dengan materi pembahasan modul 14 berkenaan dengan budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan simulasi pada siang ini nanti bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan nantinya juga panjenengan semuanya, terutama yang muda-muda, ini wajib, sehingga yang mengawali ini adalah Bu Ibu. Mudah-mudahan nanti kalian semuanya juga, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini nanti juga bisa melaksanakan seperti apa yang sudah hari ini diawali oleh Bu Iin. Dan mudah-mudahan nantinya ini praktek yang pertama kali ya, ini ya. Ya, yang lomba karya ya, bukan ya. Pengibasan yang pertama ini nanti Bapak Ibu terutama yang belum bisa mengambil manfaat, kemudian juga bisa belajar bersama-sama apa sih yang ada di pengibasan hari ini. Dan alhamdulillah semuanya nanti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasbon untuk acara selanjutnya, yaitu pembahasan materi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ainul Fitriana SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatu wa salamun ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasbon, Ibu Nur Ain SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD yang siang hari ini alhamdulillah telah hadir semua. Bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan dalam afiat dalam acara pembahasan modul 1.4 dalam keadaan dalam afiat tanpa kurang apapun. Salam semoga senantiasa kita mengaturkan kepada Nabi Muhammad yang telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini adalah jadwal saya untuk membebaskan materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada modul 1 ini ada 4 modul yang harus kami pelajari, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan juga modul 1.4. Dan pada modul 1.4 ini kami diharuskan untuk mengimbaskan kepada mereka sejawat yang ada di sekolah, yang mana tujuannya adalah agar nantinya semua warga sekolah di lingkungan sekolah ini dapat memahami budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, budaya positif ini adalah bagian dari modul 1.4, salah satu materi dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Mengapa Bapak Ibu kita perlu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Bapak Ibu ada yang tahu mengapa kita harus menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ya, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang melatar belakangi pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut Diajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan adalah untuk menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kodrat anak agar dapat hidup terarah. Adapun agar anak dapat hidup terarah, dibutuhkan budaya positif yang terbangun dalam lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, saya yakin pendengar semua juga sudah memahami bahwasanya tugas kita sebagai guru bukan hanya transfer of knowledge atau mengajarkan pengetahuan, tetapi lebih dari itu tugas kita adalah mendidik anak agar nantinya siswa atau murid kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menciptakan atau menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Diajar Dewantara, bahwasanya anak itu lahir itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya mang-mang, ada lagu positif, ada lagu negatif. Dan tugas kita sebagai pendidik untuk menebalkan lagu positif tersebut akan nantinya anak tumbuh menjadi karakter yang baik. Seperti itu. Dan
sebagai petani, Bapak Ibu, petani itu sudah punya benihnya, misalnya menanam padi sudah ada benih padinya, kemudian sudah ada tanahnya, dan tinggal petani tadi bagaimana memupuknya, merawatnya agar padi yang ditanam itu tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Begitu juga dengan kita sudah punya anak didik dengan latar belakangnya ya. Kalau misalnya punya input yang bagus, kita sudah punya input yang bagus, kita sudah punya sarpras yang bagus. Tinggal kita bagaimana kita mendidik anak, menyediakan lingkungan yang mendukung karakter positif anak tersebut agar nantinya anak ini tumbuh menjadi anak yang sukses. Kita tidak bisa merubah laku anak itu, Bapak Ibu, tetapi kita hanya bisa mengarahkan. Makanya kita sebagai pendidik, sebagai among, bertujuan untuk mengarahkan anak didik kita agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan dapat hidup terarah seperti itu. Jadi itu latar belakangnya ya, kenapa diperlukan adanya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian, adakah Bapak Ibu yang tahu apakah arti budaya positif itu? Saya yakin Bapak Ibu tidak asing ya dengan kata budaya positif. Dan saya yakin Bapak Ibu juga paham betul bagaimana penerapan budaya positif, dan makanya hari ini kita sifatnya sharing, Bapak Ibu, diskusi. Saya tidak lebih pintar dari panjenengan, tapi kita sharing. Kita sudah sama-sama tahu, jadi sharing bagaimana yang terbaik untuk anak kita dalam menciptakan atau menunjukkan budaya positif. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hangat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada anak didik kita agar nantinya anak didik tumbuh mempunyai karakter yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, akademis, dan lain sebagainya. Jelas ya dari sini Bapak Ibu dan juga arti dari budaya positif. Untuk selanjutnya yaitu untuk dapat menumbuhkan budaya positif diperlukan adanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin sama sekali berbeda dengan hukuman. Disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif. Jadi Bapak Ibu, untuk dapat menumbuhkan budaya positif diperlukan adanya disiplin positif. Disiplin positif ini berbeda dengan hukuman karena kita mengajari anak-anak untuk dapat mengontrol dirinya sendiri agar nanti dapat berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan seperti itu. Jadi bukan karena hukuman atau karena penghargaan yang diberikan oleh orang lain, tapi bagaimana kita menanamkan disiplin positif itu dalam diri anak didik itu. Jadi disiplin positif itu berasal dari diri sendiri, bukan dari luar ya. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seorang murid harus paham betul mengapa mereka berperilaku, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Perilaku yang mereka lakukan bukan karena takut hukuman atau karena penghargaan, akan tetapi murni dari diri mereka sendiri. Disiplin diri mempelajari bagaimana murid dapat mengontrol diri untuk beri tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia. Jadi jelas di sini Bapak Ibu, tujuan kita menanamkan disiplin positif adalah agar anak ini memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan, akan tetapi kesadaran dari diri siswa sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai diri yang mulia. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin diri harus lahir dari diri siswa, bukan karena takut hukuman dan juga ingin mendapat sokongan. Jadi kalau selama ini kita mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman atau memberikan penghargaan
atau motivasi intrinsik, tapi motivasi yang berasal dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Dan ini nanti kalau motivasinya berasal dari luar, kesadaran siswa itu pasti akan kurang dan pasti akan jangka pendek seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita perlu menanamkan disiplin positif dalam diri anak didik kita, dalam diri murid kita? Disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, pada tahun ini kita menerapkan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini ada nilai-nilai kebajikan yang tertulis atau disebutkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan yang harus dikuasai atau harus ditanamkan dalam diri anak. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkepribadian global, yaitu maksudnya berkepribadian global ini anak-anak itu dapat menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, karena bahwasanya Indonesia ini memiliki berbagai macam suku dan juga agama. Yang ketiga adalah bergotong royong, jadi anak-anak ini bisa bekerja bersama-sama dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri dalam artian anak-anak ini tidak bergantung kepada orang lain ya. Kemudian kritis, karena kita sudah masuk zaman global ya, zaman di mana persaingan itu sudah sangat besar, di mana kita sebagai seorang guru ini harus menanamkan pada siswa untuk bisa bernalar kritis ya, agar bisa bersaing dengan yang lainnya. Yang keenam, kreatif. Karena untuk bisa bersaing kita harus menyiapkan putra-putri kita untuk bisa kreatif. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, pada dasarnya semua perilaku kita atau perilaku anak didik kita itu yang dilakukan itu tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Secara universal atau secara global ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu misalnya butuh makan, butuh sandang pangan seperti itu ya. Kadang kita menyaksikan atau melihat anak didik kita, murid kita itu ganggu temannya misalnya, ganggu temannya ketika pelajaran. Ketika ditanya kenapa sih kamu kok ganggu temannya, saya dulu lapar. Nah ini merupakan salah satu kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup, dia pengen makan, intinya seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Bahwasanya manusia, murid kita itu mempunyai kebutuhan untuk disayangi. Kita sering melihat anak didik kita itu berperilaku mencari perhatian, caper, intinya seperti itu. Karena mereka terkadang ketika kita selidiki, terkadang di rumahnya dia kurang kasih sayang, sehingga dia berusaha untuk mencari kasih sayang di gurunya misalnya atau di teman-temannya seperti itu ya. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Ada salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu ingin menguasai yang lainnya. Kita bisa lihat di kelas 1 itu ada anak namanya Yohan. Di situ anaknya itu over ya. Ketika temannya itu berusaha untuk menguasai temannya, bagaimana dia mengganggu temannya. Itu pada dasarnya dia ini kebutuhan penguasaannya ini belum terpenuhi secara maksimal. Jadi dia berusaha untuk menguasai teman-temannya, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin. Makanya ketika dia tidak jadikan pemimpin, dia akan protes seperti itu. Karena dia punya kebutuhan dasar untuk penguasaan atau power, menguasai kelas. Yang keempat adalah kebebasan, freedom. Kadang-kala Bapak Ibu, kita melihat anak didik kita itu ketika kita menerapkan hukuman, mereka terkadang itu malah tidak respect, karena mereka tidak butuh hukuman, yang mereka butuhkan adalah kebebasan. Ini adalah salah satu kebutuhan manusia. Mereka tidak mau dikekang seperti itu. Yang kelima adalah kesenangan atau fun. Bapak Ibu, terkadang kita sedikit menyadari ketika dalam pelajaran itu kita menonton hanya menerangkan, hanya mengerjakan tugas, anak dikasih tugas itu. Sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Makanya ketika di dalam pembelajaran kita usahakan di mana anak-anak itu
agar dapat belajar dengan senang atau dengan fun. Bisa kita bisa menyelipkan lagu-lagu atau kita bisa mendengar permainan yang mana itu bisa merefresh otak anak sehingga anak itu bisa belajar dengan menyenangkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya perilaku-perilaku yang dilakukan manusia itu ada motivasinya, ada dorongan. Motivasi ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kala anak didik kita ini mau disiplin. Misalnya kalau setiap hari Senin Bu Siti mengumpulkan kepada anak-anak, ayo anak-anak tidak memakai atribut sedangkan maju ke depan. Ya, ini kita tidak tahu motivasinya apakah karena takut dihukum Bu Siti ke depan. Nah, kalau motivasinya hanya takut dihukum ke depan, berarti motivasi yang pertama, yaitu motivasi yang paling rendah, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Bapak Ibu, kita dalam mendisiplinkan anak dengan menggunakan teknik penghargaan. Ayo anak silakan, siapa yang bisa maju ke depan nanti akan saya kasih nilai yang bagus. Itu adalah suatu bentuk penghargaan dan ini biasanya motivasinya hanya dia mau melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Ini motivasi yang di atasnya yang berbeda ya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah merupakan motivasi yang kita harapkan. Bagaimana adik kita nantinya sadar bahwasanya memang disiplin adalah yang mereka inginkan. Memang mereka ingin menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan Bapak Ibu, di antara ketiga motivasi ini yang ingin kita terapkan di dalam anak didik adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang bersifat dari dalam atau intrinsik, yaitu sadar dari dirinya sendiri. Bukan yang kedua tadi, hukuman atau penghargaan, ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar. Nah, kemudian Bapak Ibu berbicara tentang budaya positif, ada beberapa konsep disiplin. Yang pertama adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa kita sebut gagal? Karena pendisiplinan ini hanya jangka pendek. Artinya ketika sesuatu itu tidak diterapkan, itu tidak akan berlangsung maksimal dan mempunyai kelemahan-kelemahan. Misalnya yang pertama adalah hukuman. Bapak Ibu, hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kayak tadi ya, misalnya anak-anak mau disiplin karena takut dihukum. Ini bukan motivasi yang berasal dari dirinya, tapi dari luar. Yang kedua adalah hukuman itu menimbulkan sakit hati atau dendam. Secara tidak langsung Bapak Ibu, hukuman yang kita berikan kepada anak-anak itu juga kadang-kala menimbulkan sakit hati atau dendam dalam diri anak. Ya, tidak tahu ya dendamnya nanti berkepanjangan atau seketika saja. Tapi itu secara tidak langsung akan menimbulkan rasa sakit hati. Misalnya, anak-anak yang tidak membawa topi, silakan kalian berlari, ya, mengitari lapangan 10 kali misalnya. Itu secara tidak langsung akan timbul rasa dendam. Gara-gara Bu Siti misalnya gitu ya. Aku melayu 10 kali jadi mengitari lapangan. Itu pasti ada dendam sedikit ya. Yang ketiga adalah menurunkan rasa percaya diri. Karena apa? Percaya diri ini harus kita tumbuhkan dalam diri anak. Kalau kita melaksanakan hukuman seperti itu, nanti anak-anak jatuhnya adalah anak-anak tidak percaya diri karena malu dengan temannya. Yang keempat adalah berbohong. Ini seringkali kita jumpai ya. Misalnya begini, saya pernah di dalam kelas itu, anak-anak silakan dikeluarkan PR-nya, kecuali kemarin yang sakit tidak apa-apa, tidak mengerjakan. Mungkin saya tanya, loh kenapa? Misalnya Jirin tidak mengerjakan PR, karena saya sakit Bu. Padahal itu tidak sakit, ini adalah salah satu motivasi anak untuk bisa berbohong karena tadi adanya hukuman tadi. Nah, yang hukuman ini merupakan suatu motivasi, suatu konsep disiplin yang kita sebut gagal karena akan menimbulkan keburukan yang dialami oleh murid kita. Yang kedua adalah penghargaan. Bapak Ibu, sebagaimana dengan hukuman, penghargaan ini juga merupakan motivasi
berperilaku seperti itu. Yang ketiga adalah merusak hubungan. Ya, merusak hubungan dalam artian begini Bapak Ibu, ketika di dalam kelas misalnya anak-anak yang mendapat nilai bagus akan saya kasih hadiah, nanti akan timbul kecemburuan anak yang tidak mendapat nilai yang bagus. Misalnya, kok yang itu saja Bu? Nah itu pasti ada rasa cemburu, rasa iri hati. Dan ini merusak hubungan pertemanan antara anak-anak dalam kelas. Yang keempat adalah menghukum bagi yang tidak mendapat penghargaan. Jadi yang tidak mendapat penghargaan itu merasa dihukum sama gurunya karena tidak mendapatkan penghargaan tadi. Kemudian setelah kita mempelajari konsep disiplin dengan identitas gagal, yang kita pelajari hari ini yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu bagaimana caranya konsekuensi. Konsekuensi ini ciri-cirinya yaitu berlaku jangka pendek, kemudian butuh monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu, merenungi bersama. Misalnya begini, kita sering menjumpai Bapak Ibu, misalnya ada anak-anak yang ketika di kelas itu menumpahkan air. Contoh yang paling simpel ya, menumpahkan air. Kemudian Bapak Ibu bilang begini, ayo, misalnya si Arif, kamu sudah menumpahkan air, konsekuensinya kamu harus apa? Ngepel misalnya, kamu harus membersihkan. Biar apa? Biar tidak licin misalnya. Itu adalah konsekuensi karena dia menumpahkan air, dia harus apa? Dia harus membersihkan itu tadi. Nah, dan ini berlaku jangka panjang Bapak, jangka pendek Bapak Ibu tidak bisa berlangsung maksimal. Kemudian yang kedua adalah restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Saya jujur ya Bapak Ibu, mendengar restitusi itu baru pertama kali ketika menerima modul 1.4. Itu pertama kali saya mendengar kata restitusi. Apa sih restitusi itu? Dan itu saya juga bingung. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana restitusi itu? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kontrol. Kalau yang konsekuensi tadi stimulus respon, kalau kamu menemukan air, kamu harus apa? Kamu harus membersihkan. Stimulus respon, oh iya Bu, misalnya seperti itu. Kemudian kalau restitusi dia dikontrol, anak diajari untuk memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk yang teori restitusi nanti kita akan bahas di akhir ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini apa sih perbedaan hukuman? Yang kedua ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Misalnya ada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman bagaimana penerapannya? Guru menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit misalnya. Ini kan tidak nyambung ya dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa. Karena siswa tadi kan tidak mengerjakan PR, hukumannya kok berdiri di depan kelas selama 10 menit, tidak nyambung ya. Yang kedua, karena hukuman tadi guru biasanya ketika menghukum itu marah, dan ketika marah murid menjadi takut. Itu adalah hukuman. Yang kedua adalah ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa diganti. Konsekuensi. Bagaimana kalau kita menerapkan konsekuensi? Guru memberi konsekuensi pada siswa untuk mengerjakan PR saat istirahat dan mengerjakan 3 kali lipat misalnya. Ini adalah konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR, makanya ketika istirahat dia harus mengerjakan PR tersebut 3 kali lipat. Dan akibatnya dia tidak menikmati istirahatnya. Ini adalah konsekuensinya karena dia tidak mengerjakan PR. Kemudian ketika melaksanakan konsekuensi ini, guru tegas dan murid ini menghormati peraturan. Nah, jelas ya konsekuensi. Untuk yang ketiga, restitusi. Ketika guru menerapkan restitusi, guru itu tidak langsung menjudge anak. Kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, tapi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya, karena sakit Bu. Nah, kemudian dilanjut sama pertanyaan dari guru. Mengapa? Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Apa keyakinan kelas yang harus kamu lakukan, harusnya yang tidak kamu lakukan? Kemudian bagaimana seharusnya ini butuh diskusi dengan siswa
Nah ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jelas ya, karena itu biasanya hukuman itu kita berikan secara sepihak. Ya, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau seperti tadi, anak tadi menumpahkan air, konsekuensi apa? Ya harus ngepel, harus membersihkan, seperti itu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dengan hukum misalnya anak dihukum lari mengitari lapangan, itu akan membuat anak sakit hati. Nah, kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek tadi, misalnya dengan membersihkan kaki, hanya ketika membersihkan kaki dia tidak nyaman, tapi untuk kedepannya tidak. Selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan, karena tadi karena hukuman tadi sehingga anak itu menjadi malas, ya, karena merasa dihukum tadi. Kemudian anak membukai disiplin kalau konsekuensi. Kemudian hukuman itu paksaan, karena biasanya datangnya dari guru, siswa tidak diajak untuk diskusi, siswa tidak diajak untuk berkontribusi ya untuk menentukan tindakannya. Kemudian kalau konsekuensi stimulus tanggapan, ketika kamu menumpahkan air, bagaimana? Harus dibersihkan, itu adalah ada karena menumpahkan air tadi, guru meminta siswa untuk membersihkan dan siswa berusaha untuk membersihkan tadi. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk dan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ketika anak mendapat hukuman, ekspresi yang didapat adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, jika tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, sekarang coba panjenengan lihat di depan. Di situ panjenengan jawab, tindakan yang dilakukan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Itu mencatat sama terlambat ada hubungannya bukan? Tidak ada, tidak nyambung ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan siswa berarti hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul ya, karena tidak terlambat hadir tidak ada hubungannya dengan lari mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak nyambung ya, push up sama tidak menggunakan masker. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi, karena ada hubungannya ya. Karena dia nyoret-coret kertas, kemudian dia juga harus konsekuensinya harus menggantikan kertas tadi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman itu ya? Itu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya tidak mengenakan sepatu dengan mengenakan sepatu hitam, ya. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dengan lari dengan pelajaran PJOK itu ya Bapak Ibu. Nah ini nanti hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol ketika murid kita melakukan suatu kesalahan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang kelima, yang keempat, memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini
Ya, biasanya yang paling sering adalah penghukum, ya. Karena menurut sebagian orang penghukum adalah yang paling efektif, padahal itu tidak. Oke? Kita belajar bersama-sama. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas mati. Biasanya itu ya, kita awas ya Kak, mati aturanku. Nah seperti itu. Saya juga biasanya seperti itu ya Bu. Tapi sejak mendapat materi ini, ya sedikit banyak belajar ya. Kamu selalu saja salah, gitu ya. Itu pasti. Dan tangannya mesti nunjukin ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu cara dia. Ya, KB semua murid harus patuh pada dia seperti itu. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, di posisi ini murid memiliki penilaian buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan mereka menganggap bahwasanya mereka telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu ya. Tapi dengan kata-kata yang lembut, tidak seperti menghukum tadi ya, dengan kata-kata yang keras. Selanjutnya yaitu teman ya. Dalam posisi kata sebagai teman, mengontrol siswa sebagai teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ya, jadi kalau kita posisikan diri kita sebagai teman kepada murid, ini dampak positifnya adalah hubungan antara guru dan siswa itu akan dekat. Misalnya, ayo bantulah ibu ya, kamu harus mengerjakan PR ya. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ayo ingat semua bantuan ibu selama ini ya. Nah, akan tetapi ada negatifnya. Apa? Kalau kita berada dalam posisi teman, bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Dan murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Dan yang paling berbahaya nanti kalau kita memposisikan kita sebagai teman terhadap murid kita dalam mengontrol kesalahan murid kita akan tidak dihargai ya Bapak Ibu. Cenderung anak-anak ini menganggap kita sebagai teman, sehingga kadang-kadang murid itu kalau tidak kita jaga jarak itu murid itu malah ngelantur gitu ya. Itu. Kemudian monitor atau memantau. Posisi yang keempat yaitu monitor atau memantau. Posisi memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan misalkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kami lakukan? Ya. Seorang guru pemantau selalu mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalau guru sebagai monitor atau pemantau ini biasanya lebih kepada konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Misalnya kamu melakukan ini, kamu harus bagaimana, seperti itu ya. Kemudian manajer, Bapak Ibu, posisi sebagai manajer inilah yang merupakan posisi kontrol yang paling baik ya. Posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini siswa dituntut untuk dapat bertanggung jawab, kemudian guru membantu siswa untuk menemukan solusi atas kesalahan yang diperbuat. Juga murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Biasanya kata-kata guru yang menjadi manajer sebagai kontrol manajer yaitu apa yang kita yakini dari keyakinan kelas, apa yang kamu yakini gitu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Jadi tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku siswa, tetapi membimbing murid untuk dapat menegur dirinya sendiri. Dan dengan manajer ini murid akan
dilakukannya. Bapak Ibu, terhadap posisi kontrol yang kelima ini, yaitu posisi manajer, ini merupakan posisi yang dilakukan ketika melakukan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini tugas seorang guru bagaimana menciptakan murid itu dapat memperbaiki kesalahan, bukan dengan menghukum atau menghukum ya, tetapi bagaimana siswa ini dapat mengerti kesalahannya, kemudian dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya lagi, ke dalam kelas lagi, teman-temannya lagi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada berapa 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan karena salah kemudian dia harus dihukum, tapi bagaimana murid tadi dapat belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi bukan memaksa, tapi menawarkan kepada siswa. Kalau kamu sudah melakukan ini, kemudian apa yang kamu lakukan? Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kemudian bagaimana kamu bisa bisa membalikan perilaku menjadi perilaku yang bagus? Itu adalah tawaran, ditawar, diskusi ya antara guru dan murid. Yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi jelas diharapkan nantinya dengan restitusi ini nantinya anak akan tumbuh motivasi internal, itu yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar atau eksternal. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan ketika salah langsung sesuai ditindak seperti ini, tapi bagaimana nantinya anak dapat memperbaiki kesalahannya sehingga akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya bagaimana kalau kamu melanggar, bukan ketika siswa melakukan kesalahan kemudian malah dihukum, tidak, tapi siswa diberikan solusinya. Bagaimana kalau kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini, ya seperti itu. Kemudian restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih. Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, bagaimana cara membentuk budaya positif di kelas sesuai dengan segitiga restitusi? Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas itu kita untuk melaksanakan segitiga restitusi itu kita perlu membentuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas merupakan keyakinan yang harus dilakukan murid-murid di dalam kelas. Ada berapa ciri keyakinan kelas itu? Yang pertama ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya begini, kalau misalnya anak-anak itu dia tidak ramai belajar, harus bagaimana? Harus semua menghormati. Kalau anak-anak itu ketika pembelajaran tidak ramai atau mendengarkan gurunya, harus bagaimana? Ya harus memperhatikan gurunya, menghormati gurunya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati, senantiasa menghormati guru, seperti itu. Kalau kita ingin menciptakan kelas itu biar anak-anak tidak terjadi bullying misalnya, bagaimana harusnya? Tidak saling mengejek. Kemudian keyakinan kelasnya bagaimana? Saling menghargai dan menghormati antar sesama, antar teman, seperti itu. Jadi lebih abstrak, tidak seperti tata tertib yang kesannya itu kaku ya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu bersifat universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya jangan membuang sampah di kelas, misalnya ada seperti itu. Bagaimana keyakinan kelasnya? Bagaimana kalau misalnya kita tidak mau anak-anak itu membuang sampah di dalam kelas? Jangan membuang sampah di kelas, ini kan peraturan. Bagaimana cara menjadikan sebagai keyakinan kelas? Senantiasa belajar
dengan kelas yang rapi dan bersih, seperti itu. Jadi kalimat negatif kita ganti menggunakan kalimat positif akan lebih enak didengar gitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya itu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi kelasnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membentuk keyakinan kelas itu, guru tidak membentuk sendiri, tetapi guru dan siswa itu saling berkolaborasi, kemudian menentukan mana keyakinan kelas atau mana yang ingin diharapkan ketika pembelajaran di kelas. Ini jadi guru perlu diskusi atau curah pendapat dengan siswa sehingga terbentuk keyakinan kelas. Jadi bukan merupakan suatu tata tertib yang baku yang dibentuk guru sendiri. Kadang kita kan yang biasanya kita lakukan adalah membuat tata tertib tanpa mengikutkan murid kita untuk membuat keyakinan kelasnya. Jadi sifatnya itu sepihak dari guru sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu ditinjau apakah masih cocok atau tidak ya, sesuai dengan lingkungan kelas tadi. Kemudian ini salah satu keyakinan kelas yang sudah saya bentuk di kelas 5 kemarin awal pembelajaran semester 2. Kemarin saya bentuk keyakinan kelas. Apa sih yang ingin kalian harapkan ketika waktu pelajaran agama, ketika saya mengajar di kelas 5? Pengennya sih kelas seperti apa gitu ya. Jadi saya membagikan lembaran-lembaran kepada siswa, kamu tulis pengennya kamu seperti apa. Misalnya, saya pengen belajar menyenangkan, saya pengen tidak ada sampah di kelas, saya pengen tidak ada yang mengajak temannya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk cara membuat keyakinan kelas dengan curah pendapat dengan murid ya, bukan dari gurunya. Setelah itu keyakinan kelas itu bisa kita tempelkan ya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, bisa kita lihat setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti tidak boleh ramai ketika terjadi pembelajaran, tidak boleh ada yang mengganggu. Nah, seperti itu ya. Yang kedua adalah setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Berarti berarti harus dengan keyakinan kelas ini seperti ini, berarti siswa harus sadar bahwasanya tugas itu kewajiban mereka, bukan karena takut karena guru seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi keyakinan kelas ini kita susun atau kita kita tulis dengan bahasa-bahasa yang abstrak dan mudah dipahami serta simpel dan tidak panjang ya, sehingga mudah untuk diingat. Nah ini, atau kita bisa menggunakan kata-kata hormat. Kami meyakini sangat penting untuk saling menghormati. Atau dengan bekerja, kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Atau diterima, kami meyakini sangat penting untuk diterima oleh teman atau kelompok, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk dapat menerapkan segitiga restitusi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, itu harus ini merupakan langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika seorang guru itu memposisikan diri sebagai manajer untuk melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi jelas ya, ketika kita ingin melaksanakan segitiga restitusi harus dibuat keyakinan kelas dulu ya. Kemudian selanjutnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Yang pertama adalah dengan kata-kata, misalnya ada anak yang salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru untuk dapat menstabilkan identitas murid ketika melaksanakan kesalahan. Selanjutnya, yang kedua adalah ketika kita sudah melaksanakan menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah menanyakan, nggak apa-apa, misalnya kamu melaksanakan
kesalahan seperti ini, tidak apa-apa. Semua orang itu pernah salah, tidak ada manusia yang sempurna. Setelah mengatakan itu, bagaimana tindakan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk tadi. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah cara menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Tapi Pak, ini kelas 5 saya coba membuat. Jadi ini saya tanyakan ya, ini kasusnya adalah Riko itu datang telat ke sekolah. Ya. Kasusnya adalah Riko itu ketika saya menerangkan dia tidak memperhatikan. Kemudian saya panggil ke kantor, saya tanyakan, Riko kenapa kamu? Saya panggil ke kantor, apakah Riko tahu? Ya Bu, ketika Bu ini tadi menerangkan pelajaran saya tidak memperhatikan. Saya bermain-main sendiri. Terus saya tanya, kenapa kok Riko main-main sendiri? Nah, karena saya ngantuk Bu. Tadi malam itu saya main game sehingga saya itu tidurnya malam sehingga bangunnya terlambat. Sekarang itu ngantuk. Jadi karena ngantuk itu saya akhirnya biar tidak tertidur saya itu main-main, tidak memperhatikan bu guru. Oh iya, tidak apa-apa. Banyak kok anak-anak main-main. Saya bisa seperti itu ya untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian Niko kembali lagi, apa sebenarnya identitas keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Ya Bu, saya tidak memperhatikan pelajaran, itu saya tidak menghormati bu guru ketika bu guru menerangkan. Nah kemudian kalau lantas kamu sudah paham kesalahanmu dan paham akan keyakinan kelas yang kamu langgar, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan saya tidak akan bangun terlambat lagi, saya tidak akan tidur malam lagi sehingga saya bisa konsentrasi ketika belajar seperti itu dan seterusnya. Ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah saya segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 5, dan ini adalah yang saya lakukan di kelas 3 seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan kesalahan ya, kita belajar bersama. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya Bu Iin. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana aplikasi atau penerapan budaya positif bagi pembelajaran
Terima kasih Bu Suti atas pertanyaannya, bagus sekali. Sebagaimana kita bahas tadi Bapak Ibu, bahwasanya untuk menumbuhkan budaya positif itu sangat penting sekali baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Ya, dan untuk di kelas rendah bagaimana cara menumbuhkan budaya positif ini? Sebenarnya kalau kelas rendah ini adalah kelas yang masih anak-anak yang masih sifatnya meniru ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini bisa menjadi role model bagi seorang siswa murid, sehingga nantinya siswa itu dapat meniru atau melaksanakan sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian kalau misalnya untuk membentuk keyakinan kelas karena siswanya masih kecil, kita bisa melaksanakannya dengan cara lebih kepada diskusi, tapi diskusinya lebih kepada ngobrol santai gitu aja ya. Tidak seperti kalau kelas atas kan sudah bisa diajak nulis kemudian gimana, tapi kelas bawah kita dilaksanakan dengan cara seperti anak kelas bawah, yaitu dengan cara ngobrol santai, kemudian dengan cara guru memberikan contoh role model untuk siswa, dan juga kita juga bisa melakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, yaitu seperti kebiasaan upacara bendera, ya, kebiasaan sholat duha, kebiasaan salat sama. Itu adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, seperti itu. Bu Siti, sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Monggo yang lain, silakan Bu Lisa. Bagus sekali, terima kasih Bu Lisa, pertanyaan bagus sekali. Sebagaimana kita bahas tadi bahwasanya tugas seorang guru adalah membuka anak-anak agar nantinya anak-anak bisa terarah, dan ini adalah kewajiban kita untuk menumbuhkan budaya positif. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menciptakan lingkungan yang positif yang ramah anak. Misalnya ya tadi dengan kebiasaan-kebiasaan, guru menjadi role model, dengan membentuk keyakinan kelas, juga dengan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi sedikit banyak kita itu sebagai seorang guru harus memberikan contoh teladan kepada seorang siswa atau murid kita, dan juga kita itu mengarahkan kepada murid agar nantinya murid itu bisa terarah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, dan juga bisa menjadi manusia atau murid yang sukses dunia dan akhirat, seperti itu. Bagaimana Bu Lisa? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Iya. bagaimana ya untuk misalkan ini kita terapkan menginginkan aplikasinya nyata ke anak-anak itu, sehingga kan bisa anak-anak terbiasa, kemudian juga bisa sedisiplin mungkin itu, sehingga kan ini kan sangat-sangat bermanfaat ya, sehingga kan adanya simulasi seperti ini, oh ya kita bisa koreksi diri, kita bisa itu supaya Ya, Bapak Ibu, untuk bisa menumbuhkan budaya positif itu perlu adanya kolaborasi antar guru. Jadi bukan misalnya saya ya sekarang, bukan saya saja yang melaksanakan, tapi dibantu dengan guru yang lain agar nantinya tercipta ekosistem yang positif di dalam sekolah. Nah, misalnya untuk keyakinan kelas, misalnya nanti Bapak Ibu guru dapat menyontoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi mumpung ini masih awal-awal, Bapak Ibu guru dapat membuat keyakinan kelas dulu. Jadi ketika anak-anak melanggar, misalnya anak-anak ada yang tidak membawa buku misalnya, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, kamu tidak membawa buku, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, nanti kan saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak membawa buku, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama butuh kolaborasi antar setiap guru ya untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian kedua, membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pendekatan restitusi. Jadi tidak gampang menghukum, tidak gampang memberikan konsekuensi, tapi meskipun ini
sesuatu yang bisa instan langsung anak-anak ini sadar bahwasanya ini salah, ini tidak, tapi harus butuh tahap demi tahap. Tidak bisa langsung sekarang kita kayaknya kelas besok anak-anak sudah langsung disitu, tidak, tapi ini butuh jangka panjang untuk bisa menemukan budaya positif, tidak sesuatu yang langsung instan seperti itu nih. Jadi butuh kolaborasi, butuh waktu, butuh keyakinan kelas, akhirnya butuh kerjasama antara guru yang ada dengan kita, seperti itu Bapak Ibu. Menurut dia. Ya, kebetulan kemarin saya sudah buat keyakinan kelas Bu, tapi belum saya daftarkan ya. Sudah, ya, betul. Itu salah satu caranya seperti itu, memang membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita kembalikan, bukan langsung ke hukum, kita kembalikan kepada kesepakatan bersama lah ya, seperti itu. Nah, seperti itu menurut. Insyaallah nanti saya tembakkan ya. Apa masih ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup ya? Kalau cukup, saya mohon maaf kalau bila ada salah. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya Bapak Ibu, telah menyita waktu Bapak Ibu semua, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu pembahasan materi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ainul Fitriah. Terima kasih Bu Ainul, kami ucapkan dari yang tidak tahu kami menjadi tahu, dari misalnya istilah-istilah hukumah, konstitusi, kemudian restitusi, kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas positif yang biasa kami lakukan ya. Mungkin teman-teman atau saya sendiri lakukan. Semoga dengan adanya pengimbasan modul 1.4 budaya positif, kita dapat meniru, kita dapat mengubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, demikian Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah penutup. Kita tutup acara pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai pembawa acara, bila ada yang tak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rukaya. Saya rekan sejawat dari Ibu Ainul Fitriah. Dengan adanya pengimbasan budaya positif, maka kami dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang budaya positif pembiasaan kepada anak-anak. Kami semakin paham mengenai bagaimana mendisiplinkan anak, membuat keyakinan kelas, kemudian membuat konsekuensi atau restitusi kepada anak, sehingga menguntungkan anak-anak dan tidak merugikan anak-anak. Anak-anak menjadi senang dan pembelajaran akan menjadi berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.